jangan. Privasi itu bang, privasi bang. Hubungan gue dengan Nggak Juma boleh, itu macam mana? Udah jauh. Jadi lu harus baca dulu sebelum merebut Juma. Astagfirullahaladzim. Kan gue udah bilang sama Cicak, lu punya angket enggak? Soalnya hubungan gue sama Juma itu udah jauh. Birahi Burunda, beliau birahi sama Burunda. Ya. Ini giliran saya dong. Ya. Bu Yuni, saya sudah berkaca beribuan kali bahwa diriku itu yang akan dipilih Bang Juma. Gurunda Juma, sekarang tuh zamannya orang halu Gurunda. Pada halu semuanya. Dengan aku deh, nggak akan pernah. Karena dia mengatakan tahu Cicak, every day, the morning, pagi, siang, malam, dia bilang gini, kalau dia suka satu hari itu paling sedikit dia mengatakan ke gue I love you tuh kalau nggak 20 kali dia nggak bisa tidur. Bisa gitu ya? Ternyata orang-orang ini. Ternyata saudara saya baru ketahuan sekarang. Ternyata dia laki-laki murahan. Allah Akbar. Aku jadi geli sendiri loh. Bisa-bisanya mereka kayak gitu ya. Allah Akbar. Mungkin mereka itu anggap bercanda kali ya, tapi itu aib loh buat mereka itu. Aduh. Masalahnya kalau Bang Juma pakai masker aja udah begini, kalau buka masker bisa-bisa otak mereka traveling malam-malam, Bang. Enggak. Bisa mama jahat tembak. Kalau saya tidak pakai masker, saya di Makassar, mereka di kotanya masing-masing. Lihat muka saya, mereka bisa hamil. Bang Juma itu. Nah ini. Oh, ketawa. Bang Juma udah maklum loh, Bang Juma udah maklum. Ketawa awas tuh ya. Iya kan? Bang Juma udah maklum, Iya. Didiamkan Bang dulu Juma nih coba. saudara itu. Bang Juma coba tahu nggak Bang Juma satu hari di sini dia bisa 2-3 kali loh ya kan Bang? Iya betul. Didiamkan Jadi dulu dia itu, kenapa itu tertawa itu? Diamkan aja dulu itu. Gak ada sopan. Parah lu berdua ya. Kerjaan gue ya. Astagfirullahaladzim. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Udah, diem dulu kita berdua aja bertiga kita tahunya. Bagus Bang salah. Budi, Bang Juma, alhamdulillah. Masya Ketemu Bang Juma kali Masalah ini. Bang Alfa. Gurunda Bang Juma, alhamdulillah. Masalah. Yang Kristen aja naik. Kristen lo Bang Juma mental ya. naikin lagi ada. Dia bakalan naik lagi. Mental kayaknya mental. Kok Mental. Bang Juma mental. Kalau saya kalau ketemu Bang Zuma tuh ketawa-ketawa aja. Kok ada orangnya. Woi Udah. Istighfar. Jangan terhasut. Jangan terhasut dan jangan termakan fitnah. Iya betul. yang lainnya pada bukan kenapa ini berdua Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Allahu Akbar. Itu video dari mana tadi itu? Video dari mana itu tadi Bang? Tadi itu video dari abang lah itu lagi ngobrol itu lagi ribut-ribut bertiga itu. Kok aku pula? Ternyata ada kawan saya Bang Zuma ya. Jadi laki-laki murahan gitu Bang.
Kurang ajar juga lama-lama. Aduh, sudahlah. Ketawaku udah habis loh. Sakit perut saya ketawa terus. Stop. Wah ini orang ini dua punya cerita lucu tapi nggak mau berbagi cerita. Jadi Iya, ini ketawanya harus berdua. di-share ini. Ya kita diam aja Kami ya juga kan. ingin tertawa. Iya, gimana kita mau tertawa Udah kita dah. nggak tahu ceritanya. Biar beliau yang cerita, parah. Enggak, abang aja lah bang, nggak enak lah, tergibah gitu bang. Kan mereka tertawa berdua, happy berdua. Kita di sini cuma nonton, nggak tahu ceritanya. Coba deh. Ini aku Ya, ceritain enggak, ya. jadi- Aku cerita ya udahlah. Iya, dirimu lah yang ceritain. Abang lah yang cerita lah. Ya, Kamu lah, aku gini, jadi nggak enak. ada satu, Kan, udah berdua Jadi- ceritanya berdua. Jadi begini, nih, gini Mama Hesti, sabar Mama Hesti. Tutup, Jadi ah. ada kawan saya, saudara dekat saya, cerita kenal sama Bang Zuma. Katanya selama ini dia kalau seandainya nggak menyebut nama Bu Yuni, dia nggak bisa tidur setiap hari. Jadi setiap hari itu. Astagfirullahaladzim. Parah Bang Astagfirullahaladzim. Budi, parah ini Bang Budi. Tunggu dulu. Bang Juma, tunggu dulu. Bang Juma selera abang nggak rendah kan bang? Bang selera abang nggak rendah kan bang? Enggak. Bukan abang, bukan Bang Juma, bukan kawan saya, dekat saudara saya. Jadi gitu. Jadi selama ini secara diam-diam dia mengagumi Bu Yuni, sampai DM-an, sampai chat-chatan gitu, sampai visi video call. Bang Purnama tolong di mute Bang Purnama. Nanti saya turunin ya, di mute Bang Purnama bising. Langsung di situ terjadi bentrok tadi. Perang mereka ya, perang. Perang gitu. Kamu jangan ganggu dia, itu adalah milikku kata gitu. Kamu nggak selevel dengan itu milik aku kata gitu. Gile, ternyata saudara saya itu jadi laki-laki murahan dia. Dikerubutin 2 cewek. Pingin dengar nggak? Antum semua pingin dengar nggak? Pingin dengar nggak? Bang Budi Siapa kasih sih? tahu dong. Bang Ya, Budi Cak. kasih tahu dong. Aku Siapa putar dong? Kasih videonya tahu ya. dong. Kedengaran nggak? Kasih tahu Ada. dong Bang Budi. Nggak enak lah orang itu. Coba. Privasi. Jangan. Privasi itu bang, privasi bang. Hubungan gue dengan Nggak boleh, Juma Bang. itu macam mana? Sudah jauh. Jadi baca dulu sebelum merebut Juma. Astagfirullahaladzim. Kan gue udah bilang sama Cicak, lu punya cermin dah. Soalnya hubungan gue sama Juma itu udah jauh. Anjir, buset. Birahi Gurunda. Beliau birahi sama Gurunda. Ya, ini giliran saya dong. Ya, Bu Yuni, saya sudah berkaca beribuan kali bahwa diriku itu yang akan dipilih Bang Juma. Gurunda Juma. Sekarang tuh zamannya orang halu Gurunda. Pada halu semuanya. Tetap dengan aku deh, nggak akan pernah. Karena dia mengatakan aduh. Tahu Cicak, every day, the morning, pagi, siang, malam, dia dibilang gini, kalau dia satu hari itu paling sedikit dia mengatakan ke gue I love you tuh kalau nggak 20 kali dia nggak bisa tidur. Bisa gitu ya? Aduh, Ternyata parah orang-orang ini. Ternyata saudara saya baru ketahuan sekarang. Ternyata dia laki-laki murahan. Allah Akbar. Aku jadi geli sendiri loh. Bisa-bisanya mereka kayak gitu ya. Allahu Akbar. Mungkin mereka itu anggap bercanda kali ya, tapi itu aib loh buat mereka itu. Aduh, Kelihatan banget ya gak laku ya. Kelihatan banget gak laku ya. aduh, parah. Nah, aku kirim ini tadi ke Akhi Ali Musa.
Malah disebar ke orang ini tertawa terus dari tadi. Orang saya satu rumah malu Musa gimana bang? Baru tahu emangnya. Allahu Akbar. Saya kan di Kalimantan sekarang ini. Oh gitu. Saya di Kalimantan bang. Oh enggak di makanya Bandung aku lagi bilang- Aki Budi. Oh udah enggak di Bandung. Kalimantan saya sekarang. Masya Allah. Makanya aku bilang ini kenapa dua orang ini nyerang-nyerang saya di Japri ya? Tawa-tawa semua. Ada apa ya? Ih Bang Juma mau dong videonya, mau ku bikin VT Bang. Boleh ntar aku share. Mau bikin VT Biar semua lumayan orang juga. tahu ternyata mereka kayak gitu ya. Ternyata mereka birahi sama Gurunda ya. Pantesan nyari masalah terus. Enggak. Jadi di sini bukan pelajaran bahwa Bang Juma tidak tergila-gila yang namanya Ica ya, tapi Icanya tergila-gila sama Bang Juma ya. Ingat itu ya, yang hoten-hoten di bawah ya. Oh, Dengar tuh. Mbak Novi, sebenarnya semuanya itu laki. Aduh Ustadz ya Juba, saya turunin ya sekali lagi nyebut Nopi ya, saya turunin. Nah, Hesti. Bang Hesti. Itu mamaku di media sosial mamaku. Enggak, aku curiga sama Ustadz Yajuba ini. Dia ini kayaknya nih Ustadz Yajuba ini sama aja ini. Dia terinspirasi dengan ini Nopi. Sehingga aku pun dipanggil Nopi. Bukan terasi, bukan terasi, tapi terinspirasi. Salah mama ngomongnya yang benar mama. Bukan terhati. Waduh. Apa Ustadz Ini namaku loh. bukan Nopi ya Ustadz, sekali lagi aku bilang. Soalnya Ustadznya keseringan banget nyebut Nopi bener. Cem-cemannya Ya, dulu. ini loh, semuanya itu lagi pansos dengan nama besar Gurunda Zuma semuanya. Makanya mereka itu gunakan segala cara-cara gitu loh. Sebenarnya lagi pansos semuanya. Tapi Ustadz kayak saya ya, saya nggak butuh pansos yang mengalir aja gitu loh. Iya, percaya. Itu loh. Malahan begitu mengalir aja Bang Budi tuh yang tergila-gila manggil mama mulu. Entah kapan aku jadi istrinya. Sejak kapan manggil ayah waktu kemarin malam? Ayah pulang ya. Ih, Mama, biasa. Nah, ikut-ikutan kan? Ikut-ikutan dia. Jadi Bang Juma, Bang Budi ini kebalikannya ya. Kebalikannya dia ya. Iya. Kebalikan dia yang mau jadi beneran. Aku dibuatkan cerita. Aduh parah. Jadi dia gak bisa tidur kalau gak ngeliat aku Bang. Iya itu. Ternyata lo. Benaran. 20 kali. Tidur. Tapi setidaknya Bang Juma, Bang Budi mengakui. Kalau yang dua itu gak mengakui. Nah itu dia. Aduh parah. Sampai 20 kali loh sehari. Orang kan minum obat 3 kali ya. Sehari 3 kali, ini 20 kali. Overdosis gitu orang itu. I love you, I love you, I love you. Gak malu dia Tapi kayak gitu. Bang Juma pakai masker aja mereka udah gitu. Kurasa kalau Bang Juma buka masker bisa-bisa mereka wow. Ada videoku diambil tapi mereka edit. Tahu nggak? Spidol pasti minta kirimin nanti dari Kalimantan karena nggak muat lagi, udah nggak ada lagi yang jual spidol nanti buat tanda tangan. Kau bakal asik. Mas Zuma kalau tanda tangan itu ngantri itu. Tanda tangan. Dulu awal itu aku jadi debat-debat pertama di YouTube itu awalnya dulu kita masih pakai video, nampak wajah gitu. Tapi setelah sini banyak yang edit foto, edit video. Wah, jadi kacau sekarang bang. saya putuskan waktu itu hapus semua konten. Ternyata ada satu yang ini. Iya. Ada yang satu nyangkut, kemudian saya mulai saat itu juga saya pakai masker, tutup kamera. Betul. Karena anak-anak di Makanya rumah dia keberatan dengan foto-foto Tapi saya memang yang dibuat mainan. Bang Juma memang harus pakai masker. Masalahnya kalau Bang Juma pakai masker aja udah begini. Kalau buka masker bisa-bisa otak mereka traveling malam-malam Bang. Enggak untuk Bisa salah. Papa jahat nembak. Kalau saya tidak pakai masker, saya di Makassar, mereka di kotanya masing-masing, lihat muka saya mereka bisa hamil. Nah, kalau gitu cukuplah Bang tutup udah pakai masker aja lah Bang, udah bahaya banget ya. Nanti takutnya gara-gara itu bener-bener fitnahnya lagi luar biasa. Udahlah pakai masker aja Bang.
lagi ngedot Karena rokok lagi ngomong. Bang Budi, saya pernah statement di antara apologet kita itu, bagi yang di Orten atau Muslim, yang punya karisma itu apologet Muslim kita, kan seperti itu. Kalau Orten tidak ada yang punya karisma. Dan yang nebeng menggunakan nama besar Gurunda kita Zuma, mereka menyerang Bang Zuma itu untuk apa? Untuk pansos cari nama besar itu loh. Yang mereka sekarang aja bukan cuma Ustadz Juma, Ustadz ya Juba, saya aja pun orang udah mulai fitnah saya gitu. Bahkan di room ditanyain, itu baru-baru live kok bisa ya rame banget. Emang gue pikirin gue rame, emang gue ngapain Pak? Iri Bung Yuni, mereka semenjak mama manggil ayah mama itu jadi makin banyak jadi. Tuh Bang Juma dengar tuh, halusinasinya tinggi banget ya, sama lah kayak di video itu. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Udah kan sebenarnya dari jalannya waktu semakin nampak lah siapa mereka yang memang menusuk kita dari dalam, kan sudah semakin tampak golongan dari mereka. Betul. Katakanlah bisa kita klasifikasikan mereka mana yang bisa kita ajak untuk berjuang, mana yang ngerecokin kita, yang fitnah kita. Dengan semakin berjalannya waktu semakin tahu mereka kan. Jadi semakin mudah kita petakan mereka gitu. Tapi Ustadz, kalau saya menilai ya, saya justru kasihan di pihak wanita. Kenapa saya kasihan? Mereka itu terlalu murahan kalau saya bilang, apalagi di sosmed. Dimana belum pernah ketemu, mereka sudah seperti itu. Gimana kalau ketemu asli? Mungkin mereka, wow, bener-bener gak bisa tidur gitu loh. Enggak, saya khawatir nanti ketemu Bang Jumi diikat dulu, enggak bisa kemana-mana. Dan kalau saya bilang orang-orang seperti itu memang tidak pernah menikah dengan orang ganteng kalau saya bilang. Karena sejatinya wanita kalau pernah nikah dengan orang ganteng, jadi kalau lihat orang ganteng ya biasa aja. Tapi kalau mereka kulihat tidak. Jadi sepertinya levelnya itu memang ya level-level di bawah lah kalau saya bilang ya. Enggak, tapi kenapa Mama Hesti semenjak ayah membuka kamera itu langsung Mama Hesti waktu ayah buka kamera, iya betul, contohnya itu. Pas ayah buka kamera langsung Mama Hesti manggil ayah tuh, ayah kapan pulangnya gitu loh. Itu yang bikin ayah terkejut loh. Aduh, Itu katanya ada Kristen di bawah. Oh, Teh Hesti. Nah, Ya. siapa namanya? Nathan. ya naik ya. Nanti Purnama ada yang mau disampaikan? Ada yang biar saya Bang Purnama ada yang mau disampaikan? Ada. Apa? Ada. Apa? Makanya saya tadi buka mic langsung disuruh ditutup, ya udah saya diem. Iya karena bising tadi di tempat abang seret gitu suaranya. Oke lanjut apa? Itu kemasukan Roh Kudus. Oh iya bukan roh halus ya. Ini saya itu mau ikut ketawa yang diketawain Bang Budi, cuma gak ada kesempatan. Ikut ketawa dikit aja ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua saya menyikapi itu yang kedua saya menyikapi tolong tanggapan Bang Juma masalah ada orang Islam yang percaya Yesus tadi disalib. Mohon pencerahan dan ilmunya untuk saudara-saudara kita yang awam. Itu aja Bunda, terima kasih banget ya sudah dinaikin. Iya, oke. Saya langsung turun dan nyimak di bawah. Semuanya salam sehat saya semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Kristen minta permintaan, yang Kristen aja Kristen. Ada tipeng di bawah itu Bunda. Mau Minta permintaan. Ya boleh tanggapin tadi Bang Juma itu ada orang Islam yang percaya Yesus disalib. Bukan Islam, Unitarian. Vegetarian. Tanggapan dari Bang Juma. Yang Kristen. Di Nathan nama akunnya apa? Nama akunnya apa? Nggak ada di bawah. Gak ada, ya udah aku minta dinaikin. Yang Kristen aja dibilang Emang binatang ngomong apa? Itu ya versi binatang ngomong apa? Ngomong syahadat ya. mau mualaf. Ya yang mana nama akunnya mana di Nathan minta permintaan. Nama akunnya apa? Wah, lama di UTSD jadi mualaf dia. Mau mualaf. Aku heran ya dengan orang-orang yang mualaf ini, bahkan ada yang mualaf ini seperti dipermainkan ya. Banyak ada kalau saya lihat Dan ini seperti ada guru cuma ya. Udah ini mumpung ada guru cuma, gimana tanggapan guru cuma ketika ada orang yang berniat mualaf? Apakah kita harus
kita minta identifikasinya dulu atau gimana pun sekiranya tidak menjadi apa ya, omongnya tidak enak gitu. Dan bagaimana ketika ada orang yang mau alaf, takutnya kita ini nanti tidak dibuat hanya untuk mainan. Gimana tanggapan kita? Apa yang segera kita lakukan sebelum mereka kita hadirkan gitu. Ya ditanya aja Bang, ditanya aja apakah mereka ini serius atau tidak, ada paksaan ataupun tidak. Mungkin awalnya mereka itu bercanda atau berpura-pura, tapi dengan kita serius menyikapi, bisa jadi itu sebab hidayah. Kita jawab dulu yang tadi. Kalau saya pandangan dulu gini dong ya, yang Ustadz bising. Kejuba ya, Bang Iya. pandangan saya gini Bang. Karena ini media sosial dan dia itu juga ingin diekspos ke umum. Di mute dulu dong, yang nggak ngomong di mute, bising, ada suara. Ya, Di mute, nggak di ada, mute. nggak ada. Diekspos, ya kan ini masalah ini kan diekspos. Di Nathan sudah naik, Bunda sudah naik ini. Yang Iya, ngomong udah naik di Nathan. Memang udah dari naik. tadi, Ustaz. Udah dari tadi, jadi kita biarkan Bang Budi dulu ngomong. Silakan Bang Budi. Iya, iya gini. Jadi karena ini masalahnya diekspos, otomatis kita harus tahu identitinya, ID-nya. Kedua, pada saat orang masuk Islam, itu istilahnya untuk saat ini, karena dia ingin diekspos, minimal dia harus ada yang menyaksikan. Kalau seandainya tidak juga, untuk apa dia bicara di tempat umum? Bersahadat aja dengan sendiri juga bisa. Ya, sahadat itu sebenarnya saksi itu salah satu aja syarat. Tetapi yang namanya sahadat untuk menyatakan Allah itu Esa, itu dari diri dia sendiri sebenarnya. Pada saat dia mengakui Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sebagai Rasul, dalam hatinya dia sudah Islam. Kalau menurut rukun dari Islam itu sendiri, amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihim wal yu'minu kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rasuli. Jadi situ nggak ada syarat-syarat untuk disaksikan orang pada saat manusia itu meyakini Islam. Tetapi karena sekarang ini banyak orang yang menyalahgunakan tentang syarat memasuki Islam itu mesti begini dan begitu, terus hanya untuk mencari liastari samanan kolilan, untuk menjual ayat-ayat dengan murah, akhirnya dia menyatakan saya mau mualaf. Gara-gara ini saya jadi nggak mau mualaf. Lah, ini mualafnya mualaf kacangan. Coba datang ke Lao Tse, Jalan Lao Tse, Yayasan Karim Oi. Di situ banyak orang yang belum Islam tapi ditanya tentang hadis lebih hafal dia daripada kita. Orang Cina-Cina semuanya di sana. Itu Bang. Maksud saya ini orang yang mualaf di Komal ini, kalau mau mualaf apa yang mengakibatkan Anda mau jadi mualaf? Itu yang kita tanya. Apa kelebihan Islam dari agama Anda sebelumnya? Kalau Anda belum tahu kelebihan Islam, pelajari dulu kitab Anda. Berkali-kali saya ada orang yang mau masuk di Komal saya, Anda tertarik dengan Islam, apanya yang kamu tertarik? Ini nggak bisa jawab. Mendingan Anda pelajari dulu kitab Anda. Ya, waktu itu Kiai Haji Baudin yang ada di Madura, berapa kali orang itu mau masuk Islam disuruh pulang dulu, pelajari kitab kamu. Karena apa? La ikraha fid din qad tabayyana rusy minal ghayy. Lakum dinukum waliyadin. Islam nggak boleh memaksakan, apalagi mempengaruhi. Haram hukumnya. Lebih bagus saya makan daging babi daripada saya memaksakan orang itu masuk Islam, apalagi mempengaruhinya. Kecuali pada saat kita terjadi diskusi, wajib ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah wajadilhum billati ahsan. Nah itu Bang. Ya, Jadi identity dikarenakan ini di kolom umum, saya minta wajib. Kenapa? Karena mereka lihat sari sama dengan kolilan. Contoh Acung Gaming. Di tempat saya udah 3 kali deh, 2 kali dia datang. Ternyata pindah lagi mau masuk Islam. Ternyata pindah lagi masuk Islam. Pelajaran sekali itu udah menunjukkan bahwa Islam ingin dimain-mainkan. Oleh karena itu saya ambil kunciannya. Mana identiti kamu? Contoh Honoris. Honoris sampai detik ini saya minta datanya nggak dikasih. Contoh lagi. Lisa Mariam, saya minta datanya sampai sekarang detik ini saya nggak dikasih. Tujuannya apa? Pertama, untuk register di negara. Kedua, untuk apabila ada terjadi kekerasan dengan dia, kami bisa melindungi dia. Kenapa? Kebetulan Pak Rambe memerintahkan saya seperti itu. Pak Rambe, dia adalah ketua Peradin. Bukan siapa-siapa. ya.
Benar, saya juga paham dengan apa yang dimaksud Bang Budi, itu untuk kembali kebaikan pada mu'alaf itu sendiri. Betul. Nah, ini karena sudah Jadi naik nggak saudara perlu untuk kita, Bang dipuji-puji, Budi. nggak perlu kita untuk dipuji orang, Iya. nggak perlu Nah. kita untuk mencari muka dengan apa sih kita cari muka di sini? Ya. Berapa koin yang kita dapetin? Ya, Maaf, Bang Budi. dia sari sama dan kolilan enggak. Bang Budi, karena ini sudah ada saudara Nathan sudah naik di Komal, kita persilakan Bang Juma untuk berbicara dengan Bang Nathan. Kalau memang nanti videonya mau alhamdulillah, tentunya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Budi tadi. Monggo. Tapi tunggu sebentar Bang Juma, tunggu sebentar Bang Juma, aku mau ngasih tahu, Bang Juma katanya di YouTube suara Bang Juma kayak robot. Siaran live-nya mungkin diperbaiki Bang Juma. Live-nya di YouTube kayak robot katanya Bang Juma suaranya. Oh gitu. Nanti coba tanya admin dulu. Oke. Udah beres. Iya. Ini update Jadi- dari TSCC udah ngabarin. Ya, Oke. Lanjut dulu nah. Jadi Persilakan, sebelum ke saudara Nathan, ya tadi saudara kita yang bertanya itu tentang orang mengaku Islam tapi percaya kepada penyaliban. Al-Quran menerangkan begini di dalam surah An-Nahl ayat 105 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka itulah pembohong. Jadi kalau ada yang mengatakan Islam tapi percaya kepada penyaliban yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam, maka dia pendusta. Al-Quran menerangkan dalam surah An-Nisa ayat 157 bahwasanya padahal mereka tidaklah membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Kalau misalnya ada yang mengatakan Islam dirinya tapi percaya kepada penyaliban, itu bohong. Sesuai dengan Al-Quran surah An-Nahl ayat 105. Itu pasti pendusta itu. Demikian sementara. Silakan Bang Juma untuk menyapa Bang Nathan. Ya, saudara. Tegasnya Bang, dari Iya. omongan Bang Zuma, itu adalah orang yang percaya bahwa Isa alaihissalam disalibkan, itu kafir. Demi Allah saya katakan kafir. Karena apa? Al-Quran la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau Anda ragu dengan Quran, kafir kamu. Al-Quran menyatakan tidak disalibkan. Tegas, Islam itu tegas. Nggak bisa embel-embel, nggak bisa bermanis mulut. Pada saat hukum AABB selesai. Setuju? Oke, lanjut Bang Kafir. Juma. Soalnya Bang Dinatan mau mualaf, mungkin dia buru-buru. Monggo Bang Juma bertanya. Iya, dari sekte mana Bang? Ini apa ceritanya nih? Kita diskusi, debat atau gimana? Ya, kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu Bang, semua kakak, bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikum. Ini cerita, aku mau cerita dulu sebentar sama semuanya. Di sini kan di kampung saya tinggal, ada yang mau mualaf satu keluarga dari gereja GPKP, agama Allahumma sholli ala Muhammad. Terus dia ngomong sama saya, karena di sini kan belum ada ustadznya di kampung saya tinggal. Memang kami di sini minoritas. Kami sekitar 20% yang beragama Islam dari 100%. Jadi saya minta bimbingannya gimana caranya supaya meyakinkan dia, ya dia berbicara sama aku Bang kan gitu. Aku pengen syahadat ini. Dia ngomong sama aku agak getar ngomongnya karena belum biasa mungkin ya, karena baru-baru ini aku bikin live ini Bang. Maaf semua kak ya Bang ya Bunda ya. Terus dia bilang, aku pengen syahadat ini aku, anakku, istriku katanya. Oke. Terus sebelum kamu syahadat apa mau yang kau mau, aku bilang gitu. Aku setiap malam itu selalu ada yang mengganggu di telingaku setiap aku mau tidur itu. Terus ku jelas sama dia, itu mungkin jin kafir yang membisikkan di telingamu. Ku bilang kalau di agama Islam, menurut pandangan aku segitu. Begitu ku bilang. Memang ilmu agama aku belum terlalu seperti Bang Juma lah, belum bisa dibilang. Pokoknya di bawah rata-rata lah ilmu agama Islamku. Cuman sedikit banyak mungkin
aku tahulah walaupun satu ayat aku sampaikan sama dia gitu. Terus dia bilang apa? Ya nanti itu harus diruqyah dulu lah kalau menurut Islam. Aku bilang supaya yang mengganggu tidur kau itu di telinga yang bisik-bisikan kau itu biar supaya kau tenang. Diruqyah dulu, aku bilang gitu sama dia. Jadi intinya di sini aku mau naik sama Juma, kira-kira gimana itu supaya aku bisa menyampaikan sama dia. Itu satu. Keduanya data dia semua di kartu keluarganya sama KTP-nya, data dia kan agama Nasrani, agama Kristen. Dia meminta supaya data itu dirubah ke Islam, berarti kan kudu capil. Dia minta tolong supaya bantu kan menguruskannya itu, karena kalau dia disuruh sendiri kan dia mungkin belum paham kan gitu. Ya itu yang mau aku tanyakan sama Bang Juma, sama semua yang di room ini, sama Bunda. Itu Bang Juma, Bang Juma. Assalamualaikum Lokasinya di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasinya di Jangan dulu turun. Enggak. Ini lokasinya di Sumatera Utara, Kabupaten Karo, Kecamatan Kutabulu, Desa Amburidi. Kalau bahasanya kami ini perbatasan Aceh lah, di Sumatera Utara ini kami di ujung. Kota Bulu ya? Kutabulu. Kabupaten Karo, Kecamatan Kutabulu, Desa Amburidi. Desa. Bang Juma, saya mau tanya, apakah Bang Nathan ini ada hubungan keluarga dengan yang akan bermualaf itu atau gimana? Enggak Pak. Enggak ada hubungan apapun, enggak ada hubungan keluarga, enggak ada hubungan. Ini aku mau tanya, saya pun menikah ini, istri saya pun saya mualafkan. Sampai sekarang mertua saya masih agama Nasrani sampai sekarang. Cuman istri saya mualafkan. Saya bilang sama dia, saya kan sekolah di Medan, saya jumpa di Medan, saya asli Pekanbaru. Saya di sini kan pendatang juga, jadi saya tinggal di kampung istri saya lah bahasanya. Terus sebelum kami menikah, aku tanya sama dia, Dek, kira-kira gimana, Dek? Abang kan agama Islam, adik kan Nasrani. Kalau memang kita berjodoh, ini pesan dari orang tua abang, ya adik harus pindah ke agama abang baru kita bisa menikah. Aku bilang gitu sama dia. Rupanya dia setuju. Gitu. Terus inti yang Bapak bilang tadi, ada hubungan tetangga sama yang memualaf tadi, itu nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ini dari tempat Akhi di Nathan sampai ke tempat yang mualaf sekeluarga itu berapa jauh? Dekat. Kalau naik kereta paling 500 meter. Naik motor. Oh, naik motor. Udah syahadatnya udah atau belum sih? Belum sampai sekarang. Oh, Masya Allah. Udah ada 3 hari. Oh ya udah gini aja. Bisa nggak besok dibikin janjian, Akhi Dinatan ke sana sebagai media untuk penyambung lidah, penyambung akun TikToknya dengan kami yang di sini, dengan mereka yang di sana, biar kami tuntun. Oke, selesai masalah itu. Alhamdulillah. Sip. Masalah jadi nanti sambil kita juga ngambil waktu. Iya. Sambil kita ngambil waktu juga untuk koordinasi dengan saudara-saudara kita yang ada di dekat-dekat Kecamatan Bulu, Kota Bulu ya. Iya, benar. Oke. Terus keduanya ini Bang, saran satu lagi, nanti Abang coba DM ke Bang Zuma atau Kores atau ke saya atau ke siapapun yang ada di sini, berikan fotokopi KTP-nya dari yang mualaf ini. Insya Allah kita akan membantu untuk proses itu. Bisa, besok pagi langsung aku minta. Sama istri sama anak. Allahumma sholli wa sallim. Allah. Ini. Oke, ya udah kita janjian deh kalau gitu. Gurunda besok bisa jam berapa? Terserah Dek. Oke, kita ngikut Akhi Dinatan berarti bisa jam berapa besok live-nya? Setelah tarawih sih paling enak itu. Setelah tarawih. Oh, bisa. Tapi di sini alhamdulillah. Bang, kalau di sini kapan pun nggak bisa nelpon karena jaringannya susah. Jadi harus cari tempat tertentu baru dapat jaringan. Nggak bisa dimanapun harus dapat jaringan. Jadi harus posisinya di
contohnya di sini agak di bukit, agak naik ke atas sedikit baru dapat jaringan. Saya ini telepon, posisi saya agak di atas lah, di atas bukit baru dapat jaringan. Kan Tapi kalau alhamdulillah ini tempat bagus kampung- sinyalnya. Alhamdulillah. Iya. Iya, karena posisinya lumayan lah dapat jaringan. Karena posisi kampung ini ditutupi bukit kiri kanan, jadi nggak dapat jaringan Telkomsel gitu. Jadi payah. Jadi agak naik sedikit ke atas baru dapat jaringan. Oh, oke. Kalau begitu harus ketemu sama keluarga yang tetangganya Akhi Dinatan ini. Harus ketemuan di satu tempat yang bagus sinyalnya. Bisa disiapkan itu Akhi Dinatan. Oh, berarti nanti ku jumpai dia pagi-pagi, ku tanya dia setelah sahur kan pagi-pagi dia kan belum malah belum Islam, jadi kan mungkin dia agak lambat bangunnya kan. Setelah nanti sahur, sholat subuh agak terang sedikit, nanti ku jumpai dia kira-kira besok malam jam-jam 9 malam bisa nggak kita berbicara, ada yang mau ngomong gitu maksudnya, sampaikan sama dia yang mau malam tadi. Nah, Jam-jam sambil disuruh bawa juga ininya, apa namanya si surat-surat itu ya, supaya bisa dilihatkan di live. Insya Allah besok udah siap ini orang-orang yang membantu ke sana gitu. kalau KTP-nya besok pagi pun bisa aku kirim, Bang. Besok Siap, pagi siap. KTP. Enggak, Itu maksudnya kan. jadi pas live diperlihatkan gitu. Karena ini kan kalau misalnya kirim satu orang cuma satu yang ngelihat. Tapi kalau pas live 1.000-2.000 Oh, orang gitu. bisa menjadi saksi gitu loh. Oh ya, oke jadi lah. gini Bang Kores, datanya itu dikirim dulu di DM. Setelah itu ntar pas saat lagi live kita tunjukkan KTP itu gitu Bang. Jadi buat ngebantu register dia di KTP, penggantian nama KTP-nya dia, gitu Bang. Nah terus sama gini sekarang Ikhwan yang di bawah ini ada 1.000 kan, mungkin ada yang sekarang 1.100 alhamdulillah. Ada sekitar 1.000, mungkin ada yang dekat-dekat di Sumatera Utara, di Kota Bulu. Tafadol di DM Akhi Dinatan ya. Itu di DM supaya bisa koordinasi, jadi bisa membantu gitu. Jadi Akhi Dinatan nggak sendiri banget. Karena ini Masya Allah 1.000 lagi, satu keluarga satu kakak ya mau syahadat Akhi Dinatan. Itu berapa personil? Anaknya Berapa 3. orang? Oh, 5 Anaknya orang, ya. 3. Anaknya masih kecil-kecil lah. Dia sama istrinya gitu. Siap. Usul saja, Kalau Bang. Iya, kalau paling- kerja. Bang Kores usul ya. Langsung Anaknya DM ya punya Ikhwan ya, KTP. yang 1.000 ini yang Kota Bulu ya. Jadi kesananya nyamperinnya ketemuan. Sama satu lagi soal nanti open camp itu gampang. Kalau gue undang live kan itu langsung jebret 1.700. Nanti langsung di follow aja jadi bisa open camp. Uti Hesti besok siap ya beres taraweh. Siap. Aku baru Alhamdulillah. ingat kalau cari nama TikToknya Libra. Libra itu ada di Aceh, mungkin bisa nyamperin Bang Dinatan. Nanti saya DM Bang Libra, nanti saya DM Bang Libra. Dia ada di Aceh kan, Enggak, Abang di enggak pertengahan usah. kan? Kalau open camp Maksudnya nggak gini, gitu, itu Bang. yang di bawah yang apa yang mesti semua sekeluarga ikut ya nggak perlu lah. Bapaknya aja bisa gitu kan. Iya. Nggak perlu semua. Ya, Dan bapaknya tolong tadi ya, bawa gitu. jadi besok Bang Dinatan ini berharap bisa on cam. Tolong teman-teman yang 1.100 tolong di follow Bang Dinatan, di follow biar bisa on cam dia besok, tolong ya. Yang 1.100 dia masih 300 lebih. Tolong ya 1.100 follow Bang Dinatan ya, di follow, mohon tolong ya, biar dia bisa on cam besok ya. Mohon teman-teman yang di sini ya. Oke. Benar. Besok jam Untuk 9 saudara kita yang ketemu ya. Yang mau mu'alaf biar bisa ikut on cam gitu. Tolong ya, di follow Bang Dinatan 1.000 aja nggak masalah. Dia 300 lebih, tolong ya. Jadi besok jam 9 kita ketemu di sini. Yang nyuruh semuanya ikut siapa? Nggak perlu semuanya. Ikhwan, Akhi Dinatan nggak usah semua keluarganya kan, itu besok malam tuh. Bapak mamanya Iya. aja. Bapaknya aja. Bapaknya ajak kan gitu kan, Bang. Iya. Bapaknya ajak. ya kan? Naam gitu. Enggak, ini yang di bawah mikirnya semuanya gitu. Berarti mereka 5 orang ya, yang mau bersyahadat itu 5 orang ya kan? Iya. Ya berarti Ya, lima-limanya juga lah Bang Kores, bener. 5-nya bersyahadat. Oh. Saya usul begini, Kalau Bang. gitu jangan Ya, malam usul kalau gitu begini, Guru Bang. Nda. Kalau gitu nggak usah malam kalau gitu. Ya, benar. Bang Kores, dengerin dia ngomong. Dia punya waktunya bis taraweh. Bang Dinatan punya waktunya bis taraweh katanya tadi. Aku luruskan dulu, Bu. Bukitnya Gini, jauh Bun. nggak itu? Ya. Ya, lumayan juga lah, Bang Juma. Ini kalau musim hujan di sini ya, kalau agak naik agak licin-licin lah pakai motor. Oh. Ya pas aja.
Jalannya lumayan juga. Kalau siang nggak bisa ya bang. Siang abang ke kota bawa yang 5 keluarga ke kota ke pasar gitu nggak bisa ya. Kan kalau di kota jaringannya bagus bang. Betul. Ini jarak dari kampung Desa Amburi ke yang dapat jaringan kira-kira sekitar 1 jam naik motor. Wow. Karena jalannya juga. Jalannya ini Mereka ada kayak mana, kendaraan Dit? mereka ada kendaraan. Mereka ada kendaraan bang Dinatan. Ya hilang sinyalnya tuh Bang Dinatan. Iya memang tadi katanya sinyalnya kurang ini. Nah ini Ivan, jadi makin bagus ini langsung ada yang nge-DM yang dekat-dekat Kota Bulu, yang ada kendaraan mobil itu malah lebih afdol lagi. Jadi sekeluarga bisa dijemput, dibawa ke apa ya namanya. Kalau misalnya sinyalnya nggak memungkinkan, silahkan dibawa ke ulama yang terdekat di sana. Tapi kalau misalnya dia pergi bisa siang ke kota, kita live aja ke kota, nanti aku DM aja semuanya gitu. Gurunda jam berapa aja siap gitu, karena Gurunda kan mimpin syahadat kayak gitu-gitunya. Kalau dia katanya tadi habis tarawih punya waktu. Masya Allah, Akbar. Naik lagi Bang Dinatan, minta lagi permintaan. Enggak, katanya 5-5-nya mau ini untuk yang TSCC ya. Ya 5-5-nya katanya mau syahadat juga. Masya Allah. Tadi dasar awal mau masuk Islam itu apa tadi? Aku nggak ngopi tadi. Belum Bang, tadi belum dijelaskan ya. Belum Gurunda, karena yang tetangganya yang mau itu tuh. Dia dasar masuk Islam tuh gara-gara mimpi dia Bang, tadi ceritanya itu Bang. Mimpi kedengar omongan dalam mimpinya dia. Cuma kita nggak tahu. Boya teringat mimpi, tahu nggak eser-eser? Tadi dia naik ke tempat saya, dia mengatakan dia mimpi ketemu Yesus. Jadi dia mengatakan bakalan ada terjadi sesuatu musibah katanya nanti. Lah musibah selalu ada kok. Tadi siang aja di musibah kok direbutin Bang Zumai kan. Kan mulai lagi. Mulai lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi Bang Zuma maunya Bang, mohon maaf ya Bang, mohon maaf banget. Maunya koknya kalau yang pengen sama Bang Zuma itu maunya agak cantik sedikit nih, kok rendah kali ya kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cocok bahasanya antum ini cocok sekali Bang. Rendah kali ya. Musibah kata Bang Budi, katanya musibah. Bukan berkat tapi musibah, ya Allah. Bunda, Kalau aku bukan musibah, itu bencana alam. Saya mau bicara malah tertawa ini, lihat dulu. Bunda, Bang Juma, Bang Teres, Bang Gema, di sini mumpung disaksikan banyak orang. Bagaimana soal permualafan ini? Apakah memang orang-orang yang berkeinginan untuk bermualaf itu kita minta identitasnya sebagai bentuk kesungguhan mereka? Alhamdulillah kita ini sih, kalau aku jawab ya, misalnya contoh, kayak kita kan mensyahadatkan orang itu memang sering terjadi walaupun sebelum TikTok, dan biasanya di Zoom. Itu contoh MMC. Itu data tuh pasti diminta itu. Tanya Gurunda. Betul. Harus Bang, karena itu kan untuk legalitas mereka. Kenapa? Salah satu sebabnya gini. Tiba-tiba di antara mereka ada yang meninggal dunia. Benar. Itu kan? Dari keluarga besarnya minta dikuburkan secara agama terdahulu. Dari kita pasti sebagai muslim wajib hukumnya memakamkan saudara kita dengan cara muslim. Apa dasar kita kalau kita tidak punya legalitas? Gitu Bang. Tapi saya dulu waktu masuk Islam nggak ada kok minta KTP, nggak ada, cuma tulis nama. Kan ukhti nggak dianggap kan, beda. Nggak dianggap gimana? Bang Budi bilang apa Bang Budi? Nggak dianggap. Mulai jadi racun ini. Hancur gue deh. Berarti nggak ada sertifikatnya ya? Ada, tapi nggak minta KTP saya karena waktu itu saya belum punya KTP. Sertifikatnya di bawah kompor. Itu KTP itu untuk sekaligus untuk menghindari bahwa kita ini dikerjain gitu Bang.
Oh, tapi waktu itu saya belum ada KTP, jadi tulis aja nama. Nah, waktu saya ngambil KTP saya masih Kristen. Nah, waktu udah berumah tangga, sudah punya anak, baru diislamkan KTP-nya gitu. KTP-nya yang diislamkan ya Bunda. Oh jadi orangnya Saya dulu juga syahadat, Islam. KTP-nya belakangan gitu ya Saya syahadatnya. Islam maksudnya saya mualaf dulu, tapi KTP masih Kristen karena KTP waktu itu belum keluar. KTP dipegang sama bapak waktu itu. Kirain Karena KTP-nya bapak- diislamkan Bunda. Ini Ukti Hesti udah ada belum di bawah? Siapa? Belum Bang Dinatan belum. Bang Dewa, Ya Ikhwan Assalamualaikum. sekalian nunggu Akhi Dinatan coba ya, Tafadol yang dari Kota Bulu terus punya kendaraan mobil silahkan ngacung. Iya DM Bang Dinatannya kasihan ya. Bentar nih urusan Ken Sarung belum selesai Bang Dewa, kasih waktu saya dulu 1 menit. Itu yang dijemur di jemuran kemanain tuh sarung saya? Balikin lah. Ini jauh di mata, dekat di hati ini. Ini aku curiga sama Bang Bun Cile, ini. berarti. Bang Bun ini lama-lama sekepelompotan sama yang video tadi yang di apa nama Bang Juma itu loh. Oh, gak enak aja. Level saya kelas tinggi, nggak main kayak gitu. Emang saya laki-laki murahan. Enggak, itu Bang Juma, yang tadi itu kan Panatan itu posisi sinyal itu jauh, ya kan? Iya. Kenapa disarankan saja supaya dia itu bersahadat di masjid terdekat gitu? Nah, itu Iya, tadi soalnya belum sempat- sinyal belum sempat ditanya sinyalnya itu. betul. Mendingan seperti itu daripada dia harus nyari sinyal dulu 1 jam. Yang Dewa takut, begitu belum nyampe mati tabrakan. Itu takut Bang. Jangan gitulah Bang. Naudzubillah, Tolonglah. Nah itu Jangan syahid jatuhnya loh, udah niat itu syahid. Iya udah niat. Iya, Cakep. itu kan takut juga kita. Ya Betul tapi tidak? Bang Dewa tolonglah jangan ngomongnya begitu dong. Nggak apa-apa. Enggak. Kita bisa tahu nggak? Emang kita bisa tahu? Teman-teman, Enggak gini Bang Dewa, itu kan gini loh posisinya. Mereka sekeluarga mau dibawa ke masjid, mau live, kendaraannya nggak ada. Oh mantap. Oh kendaraannya nggak ada. Iya, kendaraannya Kok nggak aku ada. dibilang Karena Akhi bodong sih? Dinatan itu naik motor, bukan naik mobil. Iya. Ini- Enggak, maksudnya masjid terdekat di situ loh, Bang Kores. Boleh, Ada nggak masjid? boleh gitu juga. Cuman boleh ini intinya di-live-kan. gini, kalau misalnya di sini yang 1000 orang ini nggak ada yang di Kota Bulu, berarti ayo kita patungan untuk sewain mobil Akhi Dinatan yang bawa gitu. Boleh, Itu itu soalnya jauh anaknya lebih bagus. kecil-kecil. Iya. Iya. Di kota mana ini, Res? Bang Kores? Pertengahan Kota Aceh. Bulu. Pertengahan Aceh. Bulu. Iya, Bulu. pertengahan Aceh dan apa itu? Karo, beras Karo, lagi. daerah Karo. Oh, Bulu. Dewa pernah juga ke Bulu. Bulu belum pernah. Kalau ke Bulu. Apa Bang? Bulu apa Bang? Bulu apa Bang? Bang Dewa, Jadi- bulu jadi- apa? jadi Bulu apa, kalau- Bang Dewa, diperjelas dulu bulu apa? Kiranya Jadi Guru kalau Nda mau kita ngomong, Guru Nda. itu, jadi kalau kita itu live seperti ini, tapi bukan edit, bukan dibuat-buat, itu banyak hal positif yang kemudian dilahirkan dengan keadaan seperti itu. Yang pertama, kita harus menyadari bahwasanya banyak saudara-saudara kita di luar sana yang dalam keadaan bimbang. Mereka beragama non-muslim, tapi mereka tidak pernah ke gereja. Kenapa? Karena mereka kemudian sadar ini bukan ajaran benar. Tapi mereka ingin masuk Islam, tapi tidak ada yang membimbing. Itu banyak. Kemarin saya didatangin oleh salah satu salah satu TNI yang pernah saya syahadatkan dari kota Kendari. Beliau datang ke tempat saya, kemudian dia peluk saya, diciumi saya, dia cerita panjang lebar tentang dari kecil bagaimana dia dibesarkan dalam agama yang majemuk dan rumah tangga. Dia cerita, akhirnya saya katakan ini pernah kusampaikan di beberapa tempat bahwasanya banyak orang yang ingin memeluk Islam itu tapi mereka tidak ada yang mengajak, tidak ada yang menarik, tidak ada yang mengarahkan. Nah, dengan cara seperti ini itu orang-orang yang tadinya takut sembunyi-sembunyi akhirnya berani gitu. Contoh misalnya yang kemarin dengan Bang Handi, masih anak-anak itu.
dengan berani bentar Bang Juma, bentar. Iya. Bang Madewa saya turunin ya, Bang Dinatan sudah ini biar saya jambak. Ya, saya Bang aja, Madewa mohon maaf. saya aja turun, Bang Oh ya biarin. udah Ustadz ya. Saya aja turun, ya, saya aja turun ya. Ya udah makasih. itu ya udah ada Makasih dia ya, tuh. akhi. Makasih, Baik, baik. barakallah fiik. Sama. Siapa ya? Apa? Makasih Ustaz. Ya, jadi dengan Opa cara ya seperti juga. ini itu ada dampak positifnya. Itu yang pertama yang tadi. Yang kedua, ini jadi shock terapi bagi mereka yang suka menghujat Islam. Ternyata lebih banyak yang memeluk Islam gitu daripada kita berjuang mati-matian selama ini tapi nggak ada yang kita murtadkan. Macam ada yang ngaku belajar Quran 10 tahun, lebih paham Al-Quran dari umat Islam. Kemudian mereka yang kemudian memproklamirkan dirinya ingin mengkristenkan Indonesia, tapi tidak ada bukti mereka memurtadkan satu kucing pun apalagi manusia. Tapi faktanya kita dengan santai, dialog santai seperti ini ya hampir tiap hari kita melakukan. Dan itu akan membuat mereka down. Mereka tidak percaya diri lagi nanti untuk membahas-bahas menghujat Islam, membahas Al-Quran. Karena kenapa? Di sekeliling mereka itu mereka menyaksikan, wah ini setiap hari orang syahadat di komal-komal Islam ini. Akhirnya yang tadinya diam, yang tadinya tidak mau belajar Islam, lama-lama belajar Islam. Teman saya kemarin dari Amerika Serikat itu nelpon, hampir 3 jam kami ngobrol. Malah saya ditawarin pindah ke sana dengan diiming-imingi gaji 7.000 sampai 10.000 per bulan gitu ya, 10.000 dolar US dollar Amerika. Yang penting Bang Suma mau ke sini, kami siap fasilitasin semuanya. Pokoknya Bang Suma tinggal berangkat, tapi satu syarat, Bang Suma harus aktif berdakwah di sini. Kita akan keliling ke tempat-tempat mu'alaf. Kami butuh orang yang paham Bible, yang ngerti Bible, yang bisa bahasa Indonesia, karena di sini juga banyak dari orang Indonesia yang di sini yang tadinya murtad pingin kembali menjadi Islam. Nah, ini bukti bahwa dengan adanya metode seperti ini kita lakukan itu berdampak sangat positif. Jadi tidak ada unsur ria, tidak ada unsur dibuat-buat, ya murni. Kalaupun misalnya niatnya mereka hanya memframing atau ingin mengerjakan, itu urusan dia dengan Allah kan gitu. Iya Bang, Kira Bang begitu. Dinatannya udah di sini Bang Juma. Takutnya Oke. kemalaman dia kan jaringannya. Iya. Bang Dinatan, Bang Juma mau nanya, apa alasan mereka mau masuk Islam? Apa yang membuat mereka berkeinginan masuk Islam? Gini ceritanya, pertama kan aku sholat di masjid. Udah, ada teman, jelas jaringannya ini, Bun. Jelas. Nah, ada teman bilang sama aku, ini ada yang mau mualaf, satu keluarga. Siapa? Iwan namanya. Oh, kemarin dia udah ngomong, tapi belum ada kepastian sama aku. Terus 2 hari yang lalu aku jumpai, aku bilang gini, sabar nak ya, aku bilang. Kalau orang Karo bilang kan sabar nak gitu, maksudnya kawan lah, sabar ya kawan gitu. Belum ada yang pas, orang yang pas yang untuk menyadarkan kau, aku bilang sabar dulu nanti biar aku cari-cari. Aku tahu pun ini dari TikTok karena aku tengok di YouTube aku tengok konten-konten Bang Juma, Ala Yubi, Nandar, siapa lagi tuh, banyak lah itu, pokoknya konten-konten berarti dari TikTok tengoknya aku, baru aku buka di situ kan, aku cari-cari, aku tengok-tengok, aku oh berarti dari sini mungkin bisa lah, aku cobakan dulu. Nah baru aku cari, dapat di sini masalah koin apa itu aku nggak mau tahu, itu nggak ngerti aku. Pokoknya intinya mau ku melakukan yang satu keluarga tadi, sabar dulu ya sebentar ya biar ku carikan, nanti kalau udah ada orang yang pas, yang cocok, nanti setelah disadarkan kau diruqyah. Setelah diruqyah kau, kartu keluarga sama kakakmu itu nanti bisa kami bantulah sama-sama umat muslim nanti yang di sini untuk mengurusnya, menggantikannya dari agama Nasrani ke agama muslim di Dukcapil, aku bilang. Itu nanti bisalah diurus. Yang penting sekarang aku carikan dulu, sabar aja kau. Tadi malam setelah sholat tarawih aku tadi di masjid, ku jumpai dia. Sabar ya, sabarlah pokoknya, nanti ku carikan lah orang yang bisa, nanti pokoknya sabar aja lah, aku bilang. Iya nggak apa-apa, ku tunggu ya, enggaknya apa-apa ya, sabar aku tunggu ya, gitu katanya tuh ya tadi, Iwan namanya gitu. Gitu dia Bun. Terus kenapa nggak dimualafkan di masjid aja Bang? Belum, aku belum mampu Bang, gitu, belum bisa. Maksudnya di masjid. Nyari ustadz di masjid. Iya, paham. Maksudnya aku belum
aku minder sama ilmu agama aku, mungkin belum Jangan-jangan berani. dirimu ini imam masjid. Bukan, cuman bisa Bukan maksud lah. Gurunda, kenapa nggak diarahkan ke imam-imam di masjid aja di sana? Aku apa nazirnya, ibaratnya untuk jadi imamnya aku di situ, ada jemaahnya entar 5-4 orang gitu. Oh, Masya Allah. Aku yang jadi imamnya. Cuman karena ilmu agama aku sedikit, jadi aku nggak berani yang untuk nyadarkan orang. Iya. Minder lah bahasa apanya gitu, nggak berani. Iya, minder. Aduh, aku karu. Yang penting Masya Allah, ya Masya betul. Allah. Nanti Masya dirimu kayak diriku. Aku pernah hampir diusir dari masjid gara-gara mensyahadatkan salah satu orang polisi. Masya Ini pun Allah. Oh iya, Gurunda itu pernah gitu. Iya. Ini Bung, kadang-kadang aku jadi imam gitu kan. Kadang-kadang kan memang aku kan ayat pendek aja biar yang makmum yang di belakang biar paham ayat pendek aja. Surat Al-Ikhlas. Ayat pendek aja aku bawain, karena pun aku ayat panjang nggak terlalu hafal kali, ayat pendek aja aku bacain. Kok ayatnya itu aja? Alasanku aku bilang biar kalian paham, biar nangkap. Karena di sini kebanyakan Allahu Akbar. Islamnya di KTP cuma harus dibimbing dia. Aku takut nanti lari dia, udah menyimpang. Karena di sini kami kan minoritas. Kalau kaum minoritas ngiri bang, ini bahasa kasarnya bang ya. Bahasa kasarnya di sini kalau orang berternak babi itu masih biasa di sini. Jadi kalau kami yang mau muslim ini, kalau kami bilang gini kami nggak bisa kan, negara ini kan negara demokrasi, nggak bisa itu babimu ya taruh jauh lah tempat, jangan di perkampungan, kan nggak bisa bilang gitu. Kayak kan gitu. Ngeri lingkungan di sini bang, ngeri. Jadi Bang Dinatan nggak, selain jadwalnya malam nggak ada siang, nggak bisa gitu. Kasihan Bang Dinatannya malam-malam cari jaringan. Kalau aku untuk yang mau mualaf ini, aku kapan pun usahakan. Cuman dari dianya kan gitu. Dari Dianya bisa habis taraweh. Dianya untuk yang mualaf tadi bisa nggak? Kapan pun dia bisa. Kira-kira kapan dia bisa kan gitu. Kalau untuk aku usahakan, kapan pun usahakan. Oke, Di sini kan kita langsung ke teknis sekarang. Akhi Dinatan bisa bawa mobil? nggak bisa, jujur nggak bisa. Sewa Ada angkot teman di aja sana yang kali bisa ya, bawa sewa mobil? angkot Bang. Sewa angkot di situ murah kok, sekitar 100 lebih gitulah. Angkot. Tunggu, Iya, ada ada. yang bisa bawa mobil temennya? Enggak, kalau sewa angkot sama supirnya Bang. Jadi PP gitu nanti 120 gitulah. Di sini nggak ada angkot. Di sini gerdang 2 yang mobil mobil agak besar itu, seperti apa namanya itu ya? Truk. Bukan truk, itu kan Kontainer. Iya, makanya ada yang bisa bawa mobil nggak temennya Akhi Dinatan di sana? Ada. Oke. Ada. Maksudnya jumpa di Nah ya, jadi posisinya ini kan keluarga di sana, mereka yang mau mualaf ini ada mobil. ya nggak ada lah, dia orang Nah itu biasa dia aja posisinya lah. kan. Nah jadi rencananya gini, kalau misalnya nanti udah ketemu bisanya mereka kapan, kita di sini mau nyewain mobil aja gitu. Terus Iya, jadi Akhi Tentunya Dinatan sama temennya Akhina itu jemput mereka naik mobil, karena kan ada anak-anak kecil juga gitu, naik motor ya nggak susah, jalan juga ya repot gitu. Naik mobil adalah solusinya gitu, dibawa ke tempat sinyal yang bagus, nanti Gurunda bimbing di sini, lalu kemudian Gurunda kasih arahan, lalu kemudian dijelaskan juga teknis administrasi untuk di Dukcapilnya. Nah insya Allah aman gitu. Nah kalau kayak gitu Akhi Dinatan mau nggak? kalau kok gitu menurut aku nggak usah lah, sia-sia biaya uang apanya tadi, biaya uang sewa mobilnya. Enggak, kami yang nanggung kok. Kami yang nanggung nanti, kami yang patungan. Nggak usah pikirin soal biaya. Ya Akhi Dinatan tuh cuma patungan tenaga aja gitu. Kami yang patungan ini ya, patungan biayanya dari kami. Karena kan yang namanya calon mualaf ini kita punya kewajiban untuk membimbing mereka gitu sebagai muslim, fardu kifayah itu. Iya, betul. Aku pun kalau nggak ada kewajiban tadi aku nggak mau peduli. Malam-malam udah jam berapa ini? Udah jam setengah Masya 1. Allah. Terus udah tidur nanti. Kalau nggak mending aku tidur, apa untuk aku ini kan gitu. Karena aku. Nah tapi Akhi Dinatan ini serius kan? Apa namanya nggak ada tipu-tipu kan di sini kan?
Ya Allah. Kalau nggak kontak WA aku catat ya. Tapi bisa nggak ngomong Nah, kontak WA di sini? Di DM aja di Enggak, DM. kena harus DM, enggak DM. Jangan di DM. Enggak, nah ini yang ngusul-ngusulin Grab ya, yang ngusul-ngusulin Grab itu nggak akan ada. Coba kita tanya ya, ada Grab nggak sama Gojek di sana? Masuk nggak di sana Grab sama Gojek? Gini bang, bahasanya bang ya. Aku jelaskan dulu. Kalau Grab di sini mobil keluar kalau untuk ke apa namanya ke kabupaten itu seminggu 2 kali cuman. Masalah. Oh, berarti abang ini kayak pendalaman pangkalan berandan ya? Itu Pangkalan Beranda daerah Binjai. Iya, pedalamannya kayak Ini gitu ya, dalam. Jadi ada pick up nanti setiap hari Rabu gitu ya. Ya, ada hari-hari tertentunya keluar ke kabupaten untuk belanja, belanja sayuran, belanja ikan, tahu. gitu. Oke sip. Terus ya udah tuh Gurunda, mungkin kita bisa buka ini dulu nih, open infak fisabilillah nih melalui MMCI. Nanti admin Gurunda yang kontak-kontakan sama Akhi Dinatan untuk penyewaan mobil sama waktu dan tempatnya gitu. Gimana Gurunda? Bisa aja, tapi saudara kita ini mau nggak? Enggak. Keluarga yang tadi itu juga mau nggak gitu? Nah, tafadhol Akhi Dinatan. Kalau memang ini anaknya usia berapa anaknya? Paling besar kelas 2 SD, Bang. Oh, biarpun tidak ikut, tidak masalah. Orang tuanya aja. Orang tuanya begitu Islam, nanti orang tuanya ngajarin ngaji, syahadat, udah Islam itu. Kirain udah balik. Ini Bang, seminggu yang lalu dikasih anakku jilbab sama anaknya perempuan, pikirnya anaknya udah sadar, jadi dikasih anakku. Kalau udah kok kasih itu sama dia, tapi ayah nyuruh ngasih katanya, gitu loh. Belum sadar dia anakku, aku bilang gitu. Ya udahlah, udah kasih kayak mana bikin ya katanya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, aku bilang. Iya. Pokoknya intinya gini Bang, Abang Nathan nanti di sana setelah dia udah bersahadat, titip Bang untuk arahkan ke Islam Bang. Karena kita kan jauh. Udah pasti. Nah, udah pasti. Di sini kalau masjid itu kalau nggak aku bukan takabur Bang ya. Di masjid di sini kalau nggak aku yang naik ke masjid, itu masjid nggak ada azan itu Bang. Bukan takabur. Demi Allah, bukan takabur Bang. Subhanallah. Ya, oke deh Akhi Dinatan gitu teknisnya ya. Nanti Akhi Dinatan update-nya gimana, bisanya kapan. Terus nanti DM Pera Istar sama nomor teleponnya. Ntar kita koordinasi soal butuh biaya berapa, mobilnya berapa gitu-gitunya sama jamnya. Ntar aku sambungin ke Gurunda. Aku nggak mau. Aku kalau biaya nggak mau di sini Bang. Kalau untuk biaya itu aku enggak aman itu ini umat bukan Akhi Dinatan, ini untuk umat. Ini jangan pikirin Akhi Dinatannya, pikirin yang mau syahadatnya gitu loh. Iya kan beliau butuh Quran, butuh mukena, butuh sejadah, baju koko untuk ibadah. Insya Allah kalau Quran sama mukenanya nanti Insya Allah bisalah dari pribadi bikin. Bang Nathan tolong terima sodako kami. Rezeki kami juga jangan ditolak. Pahala Bang. Jadi jangan Abang berpikir abang mampu, tetapi tolong terima amal jariah kami. Kami juga mau bersedekah Bang. Karena belum puasa ini. Afan. Bukan ini belum kesedekah ini belum kesedekah. Ini baru ke biaya operasionalnya kalau dibutuhkan mobil untuk membawa keluarga tersebut. Karena anak kecil kan nggak bisa ditinggal. Iya nggak? Betul. Sedangkan yang mau syahadat ini orang tuanya. Betul. Itu maksud aku Akhi Dinatan. Soal nanti infak fisabilillah yang soal zakat kemualafnya itu nanti dulu, gitu. Jadi nanti Akhi Dinatan sekarang DM aku aja dulu gitu. Sama nomor teleponnya kita ngobrol dulu di WA untuk koordinasinya gimana buat besok. Bisa nggak aku bilangkan nomor WA aku di sini, tapi pakai bahasanya bisa. Nangkep Jangan. Nah itu dia nggak bisa. Bang Kores, DM kalau nanti DM. dikabarin ke Ariesto gimana? Ariesto kayaknya mau meluncur deh ke sono. Ariesto memang tinggal itu kira-kira. Ariesto itu kemana aja dia meluncur asal bener gitu. Enggak, nyampainya berapa lama? Seminggu nggak apa-apa. Seminggu? Kok lama amat? Ariesto Iya posisinya kan di Jakarta Bang Ariesto ini.
Oh iya. daerah Oh, Mister bentar, tunggu. Mister Jo, tunggu. Mister Jo. Jakarta ke Coba, Medan coba. 2 jam lah bang naik pesawat. Erik Medan. Iya, kenapa akhi Mister Jo Afwan? Aku fokus ini soalnya teknis. Iya, Mas, Jakarta Mister ke Jo bilang Medan apa 2 jam. Nah, ke Brastaginya ini yang lama. Brastagi ini Coba bisa saya- makan waktu Erik 5 Medan jam. suruh naik. Erik Medan, salawat, cinta salawat. Dia sanggup dia nih kayaknya sih, Erik Medan. Bang Coba Erik mana saya- ada? Gak ada Bang Erik. Erik gimana? daerah Erik Saya pada DM bulan. dulu. Oh, Padang Bulan jauh ya? Mana sih chatnya akhi M Jo? 3 jam ke Brastagi. Oh. itu kalau nggak macet bun ya kan. Iya. Apalagi di daerah ini apa namanya Tuntungan kan macet. Itu Apanya nomor yang- siapa? Kan kalau daerah Medan mau ke Brastagi itu Iya, ada Tuntungan. bersama. Tuntungannya itu pas mau tikungan itu macet itu biasanya. Iya, Bunda tahu ya. Ya kan saya orang Macet itu, Medan. Bun. Saya orang Medan jadi saya tahu. Coba Dewa DM ini ya, Ariesto ya. Bentar ya, Le. bentar. Sok. Coba. Ya akhi Dinata nanti DM aku aja ya untuk nomor WhatsAppnya. Soalnya teknisnya udah kebaca, ini udah kegambar kayak gimana. Nanti jadi update aja nanti akhi Dinatan itu keluarga beliau yang akan bersyahadat ini siap kapan gitunya ya. Tengok ini Berarti Bang pagi kan pengamat debat. update-nya ya. Bang pengamat debat ngomong apa? Bunda sama saya aja yang pergi. Mulailah Bang pengamat debat. Mulai lagi. Akhiratan tadi desa Amburidi, Karo, daerah mana? Boleh tahu saya? Diulang. Kecamatan Ketabulu, Kabupaten Karo, Kecamatan Ketabulu, Desa Amburidi. Itu dari 3 panah jauh nggak Bang Dinatan? Dari 3 panah jauh nggak? Kota Bulu, desa. Lain jalur bun. Lain jalur ya? Kalau dari Brastagi. Saya ulang ya, desa Amburidi, Kecamatan Kecamatan Kota Bulu, Karo. Bang Ucap Betul, Tebas Kabupaten juga kan Karo. di sana. Makanya kita bisa share. Nih ke teman-teman ada yang mau gantian dulu nggak? Ini ada akhi Mister Jo, beliau Oh iya, alhamdulillah saya turun. 4 jam dari rumahku res. Tafadol akhi Mister Jo naik dulu yuk. Minta Turunin dulu, permintaan, minta Mama. permintaan. Mama Esti turunin dulu saya. Mama. Ini Ariesto juga udah Dewa hubungi ini. Bentar, kayaknya mau masuk Mama, ya. Kalau dia naik, masuk naik, nanti naik, Dewa yang minta turun nggak permintaan. apa-apa. Kalau Ya, dari nunggu Bang Tongging Ariesto jauh ya. nggak Bang Dinatan? Pak Dinatan dari Tongging. Tongging sekitar kalau ke tempat Lakus, Tongging sekitar 4 jam lah, 5 jam lah gitu. Wah jauh lagi. Wow. Nanti kalau ada Ariesto di bawah ini ya. Minta Dinaikin. permintaan. Minta Ya. permintaan. Itu ini akhi Mister Jo di situ kan ada gambar ini tuh di pojok kanan bawah ada gambar multigas itu yang gambar orang 2 itu klik. Ya katanya. Ojon ya namanya apa? Ojon ya apa sih namanya? Nama akunnya apa? Mister Jo. enggak, belum. Nah ini akhir Nathan alhamdulillah ada juga yang menjawab panggilan umat. Mister Jo. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, tafadol akhi Mister Jo ngobrol sama akhi Dinatan gimana tuh? Nah, kalau bila perlu ini malam berangkat ke sana ini. Posisi di mana nih? Allah. Di Lubuk Wih, Pakam. Lubuk Pakam. keren. Keren. Lubuk Pakam. Pakam. Jauh. Pakam kira-kira jauh itu loh. Jauh lu Ya, itu Pakam. udah jalan saya itu biasa itu dari Kabanjahe, 3 Binanga, Kota Bulu sampai ke Aceh itu udah jalan saya itu. Ih, mantap. Pokoknya gini lah intinya dari Brastagi sampai ke Amburidi sekitar 5 jam lah gitu. Sekitar gini aja, nanti ketemunya bila perlu kalau memang ini malam berangkat, ketemu di mana di Kota Buluhnya pun boleh. Di simpang yang mau ke arah ke Sidikalang. Nah, setelah sahur nanti aku nanti keluar ke Kota Bulu Simole, kutunggu di Kota Bulu Simole, Abang nanti sama kita masuk ke Amburidi. Gimana kira-kira? Boleh juga. Tapi Oke, terlalu gitu, cepat gitu. itu Mbak Dinatan, terlalu cepat jam 7. Pak Mister Jo dari Pakam itu ke sana itu nyampainya jam 7. Terlalu cepat habis sahur.
Nanti takutnya Pak Dinatan lama nungguin Mr. Joe gitu. Maksud saya gini. Enggak apa-apa, nanti kan bisa di DWA nanti. Maksud saya gini. Enggak gini, Afwan gini supaya efisien. Akhi Dinatan ketemu dulu sama yang keluarga di sana. Bisanya kapan update-nya? Beres dapat jamnya, baru janjian sama Akhi Mr. Jo untuk dijemput. Gimana kalau gitu? Bisa. Tadi kan sama kayaknya udah oke kali gitu. Kalau udah oke kali kan ini perjalanan malam ini lebih enak ke sana daripada perjalanan siang. Wih, mantap. Oh gitu. Jadi Cepet saya nyampe. berangkat, Kalau udah gitu mah. ini malam berangkat Apalagi ke yang sana. Masya Allah, cakap itu lebih bagus lagi. Nah, kalau gitu kalau misalnya udah ketemu mau disyahadatkannya kira-kira bagusnya menurut Akhi Dinatan dan Akhi Jo jam berapa itu? Lebih dekatnya itu arah ke Laubalang ya. Laubalang itu banyak masjid di sana, dekat juga sama perbatasan Aceh ya. Saran saya gitu sih. Memang di sana itu Abang ya? posisi Kutabulu sebenarnya tahu nggak kira-kira Bang? Arah Tigan Reget Bang, Simpang. lebih pastinya lebih dekatnya kita di arah yang mau simpangnya ke Sidikalang itu lebih pasti kan, lebih tahu kan. Oh, gitu ya. Atau nanti dari situ kita kontak-kontak lagi nggak ada masalah. Oke. Aku pun orang pendatang di sini Bang. Iya, memang Jadi di sana kurang kan paham. banyak orang di sana itu orang yang masuk Islam, cuman di sana kurang guru. Betul kali itu. Di sini ada Najib nggak ada di sini. Di puncak 2000 itu ada masjid 2 itu yang kena bencana Gunung Sinabung itu banyak kali orang Islam, cuman awam semua, kekurangan guru. Saya udah kesana juga kan. Bahasa kasarnya Islamnya Islam KTP gitu ya, karena kurang guru, kurang ustadz atau kurang najir yang untuk mendidik, mengajarkan gitu. Betul, pas sekali itu, pas sekali. Iya betul. Enggak, kalau memang kan saya ini malam berangkat, saya sama bapak saya kan sering kesana kami kan. Oke. Ada mobil saya, ada pickup ada. Oke. Kalau malam kira-kira jam berapa Bang saya mari? Ya ini bila perlu ini malam langsung bergerak. Nomor WA tadi saya lampirkan di sana tadi, nomor WA saya tadi. Oh, itu nomor WA-nya ini di screenshot. Tunggu. Itu Bang Dinatan, Mr. Jo, kalau perkiraan saya besok nyampe sekitar jam 7 pagi. Perkiraan saya dari Lubuk Pakam ke sana. Ya. Kalau oke, ini malam saya berangkat, saya hubungi bapak saya kan biar berangkat kami ini malam. Jam 7 pagi nyampenya. Bisa nggak? Maksudnya gini loh, aku jumpai dia dulu. Oh gitu. Takutnya besok dia ke ladang kan, ada kerjaannya. Jadi nanti kita nggak jumpa sama dia. Maksudnya memang lebih cepat lebih baik. Aku paham itu. Tapi nanti kan takut dia ke ladang dulu nanti kan, belum kujumpai dia, entah kayak mana nanti kan gitu. Maksudnya. Nah itu maksud aku tuh. Jadi Akhijonya nggak mau bazir waktu gitu. Kalau misalnya gitu. Iya, betul. Itu yang aku maksudkan tadi Bang. Kita jumpai dulu dia. Ku minta kartu keluarganya, KTP-nya, ku fotokan, ku kirim. Setelah ku kirim, hari apa dia bisa? Pokoknya lusa, entah besok gitu kan. Langsung ku telepon, ku WA Abang nanti langsung gitu. Gimana kira-kira? Ya siap aja siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Udah nggak tahan kali ini, rasanya mau pingin terbang langsung aja ke sana. Di sini fungsi alam semua Bang. Kalau bisa kalau sempat ada umpamanya di sini apanya, ada pembimbingnya di sini di kampung aku tinggal ini, kemungkinan insya Allah bisa nggak jadi minoritas lagi di kampung ini. Betul. Kalau ada pembimbingnya di sini. Kalau insya Allah lah ya. Di sana itu kan Kristen itu mungkin karena nggak ada kekurangan apa ya di sana. Kristen pun ya Kristen kayak gitu kan, Islam pun akhirnya ya gitu karena kurangnya guru-guru ke sana. Karena di sana kan hutan kemiri, ya paling berkebun jagung. Ya, betul. Balik bukit. Betul. Tempatnya Bang Kores ini nggak tahu cantik kali sebenarnya tempatnya itu. Pasti itu belum dijamah manusia itu pasti kan ya Akhijo ya. Iya. Tapi di sana gereja ada nggak Pak? Gereja banyak, gereja banyak kan, mereknya banyak gereja di sana kan. Nah, cuma gereja di sana. Banyak kosong. Aku setahu aku ya.
di Kabupaten Karo Islamnya sekitar 30% lah, lainnya agama tetangga semua. Iya. Seluruh Kabupaten Karo ya, seluruh kecamatan ya, Islam 30%, sisanya agama tetangga gitu. Iya. Itu kalau teringat-ingat cerita Ustadz Juma itu arah Siosar sana itu, saya bayangkan tuh yang mau dibangun Ustadz Juma tuh di Makassar seperti itu mungkin. Di daerah Puncak 2000 itu. Ya. Kirim Itu- ke sana. Di Siosar itu ada saudara istri saya tinggal di sana itu di Siosar. Ada saudara istri saya tinggal di Siosar itu. Ini lagi Bang Andre di Jatiwaringin Jawa, mau ke Sumatera Utara. Mau ke Sumatera Utara. Akhi Ali. Bukan Bang Andre, ini mah Akhi Ali. Itu ada di sana mualaf kan, teman adik saya mualaf. Dia keluarganya mualaf, di orang Karo sih. Sampai dia bangun itu masjid di arah mau ke Siosar sebelum Madu Evi, kalau Bang Dinata tahu ada. Sebelum Madu Evi sebelah kanan ada tanah itu dibuat kapling-kapling. Mental lagi, mental salah pencet tadi, salah pencet. Ini juga udah malah masuknya di aku kini kawan-kawan. Ini ada dari aku sebutin aja ya, Akhina strip 2 kali, jazakallahu khair, masuk 300 untuk biaya ini, sama Akhina Tazid juga jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk operasionalnya. Nanti aku salurkan ke Gurunda supaya satu pintu. Enggak, Total dipegang aja 350 ya. nanti dari MMCI gabungkan aja. Pegang aja, Dek. Siap. Iya. Itu Bang Dinatan itu nomor WA saya tadi ada di apa? Dicatat aja. Oke, udah masuk di sini kan, Bang? Tadi udah saya kirim tadi di apa? Oke, Cek nanti gitu. aku lihat nanti, Bang. Ini kayaknya udah jam 1 ini. Pokoknya intinya kan kita bilang nanti pagi-pagi aku tanya nanti yang malam tadi, oke. Umpamanya aku tanya di hari apa bisa, cuman kepastiannya besok aku minta KTP-nya, aku fotokan, aku kirim. Aku kirim ke siapa nanti kira-kira? Entah ke Bang Juma, entah siapa lah, aku kirim ke siapa nanti kira-kira? Terserah. Ke Gurunda. Jadi ini nanti poinnya gini, Akhi Dinatan yang diambil. Kalau udah ketemu ditanya jam berapa dijemput, jam berapa live. Oh gitu ya. Oke. Nah, Bang belum fallback balik aku. Jadi apanya pun belum mungkin belum ngobrol gini, aku belum tahu ya kan. Oke, aku follow pakai akun aku yang lain ya, karena ini sih emulator nggak bisa follow. Ini aku follow pakai Triun Slayer, Akhi Jo sama Akhi Dinatan. Tunggu. Oke. Jadi kesimpulannya difikskan dulu dengan orangnya kapan bisa. Habis itu nanti informasi ke Bang Jo, baru janjian waktunya. Iya. Oke. Kita siap aja ini malam ini, udah rasanya nggak tahan ini. Masya Allah. Ya tapi aku punya ini deh, kalau aku punya ini deh masukan. Tadi katanya kan di sana tidak ada guru. Bang Juma gak ada rencana mau ke sana menggurukan di sana? Kekurangan guru, bukan nggak ada tapi kekurangan. Iya, guru. kekurangan guru. Gimana Bang Juma gak bisa karena silaturahmi gitulah Bang. Ya, insya Allah nanti kita ada ini apa namanya itu ya, bergerilya ya kemana-mana. Safari. Sebenarnya itu Gurunda itu di Tanah Karo tuh orangnya sebenarnya welcome itu. Enak banget orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya miskomunikasi. Katanya di sini ada mualaf ya? Ada yang mau mualaf ya, Bang? Mau. Bang Kores. Oh, di daerah Sumatera Utara. Oh, akan ada. Ini penyambung lidahnya Akhi Dinatan rahimahullah. Masya Allah. Di mana Bang Dinatan? Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Di mana Bang? Posisi Bang? Kutabulu Bang, Muridi Bang. Kutabulu Simole. Iya Bang. Tanah Karo. Iya Bang.
Di dekat Sinabung bang berarti. Kok di dekat Sinabung itu enggak bang, kami mesti kemarinya lagi bang. Simpang 4. Simpang 4 itu arah ke Brastagi. Kami mesti masuk kemari loh bang. Kota Bulu Simole lah, terus kemari lah, kecamatan Kota Bulu Simole. Kalau Tigan kecamatan Tigan dekat bang. Kami mesti kemarinya lagi bang terus. Iya. Tanjung Belang lah bang. Terus masuk ke kanan nanti. Arah ke Munte. Iya, masuk kanan tuh. Abang di mana posisi bang? Aku di Medan bang. Medan. Entah mana tuh sama nanti sama Bang Jo ya, Bang Jo ya. Iya. Insyaallah. Pokoknya intinya gini aja bang. Intinya gini bang, ini karena udah jam 1 ya kan. Intinya nanti aku tanya pagi-pagi dia. Nanti dia. Pokoknya KTP-nya aku fotokan dulu, nanti langsung kirim. Kapan kira-kira bisa? Aku teleponi yang ada nomor yang di sini, nanti aku langsung teleponi. Kan gitu. Karena ini udah jam 1. Mau tidur ini bunda bang semuanya. Iya. Karena nanti Iya. Ini aku izin follow bang, nanti DM aja nomor handphonenya. Ini teman-teman yang 900 orang, 950, tolong di follow ya biar bisa on cam besok ya. Tolong di follow 400 lagi, Pak Dinatan yang 400 lagi, dia udah 600 tuh. Tolong di follow ya, 957 orang, tolong di follow biar bisa on cam besok. Oke, makasih. Ini aku izin follow. Itu bang. aku Nanti udah follow Aki Dinatan, Aki Jo, pakai Triumph Slayer comment center, nanti di accept aja ya. Iya, saya juga ada follow Bang Dinatan, follow back ya. Itu juga kita selawat. Nanti kalau perlu DM aja nomornya bang. Oke bang. Banyak Siap, yang orang yang benar-benar mau membantu. Ya sabar ya, yang typing sabar. Ini posisi masjid sama rumahku ini sekitar 500 meter lah jaraknya, jadi harus nanti bangun cepat, jadi bangunin sahur dulu orang-orang ini ya, biar siapa yang puasa pokoknya sampai sahur lah gitu. Memang anak-anak lumayan ada, tengok di video yang di TikTok ini kan ada anak-anak kecil-kecil itu di situ, itu pada puasa semua itu. Ya udah semua ya. Masya Allah. Ya udah semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma ini ada mualaf ini, dia katanya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Juma. Nah ini saya naikin, dia mau berinteraksi dengan Bang Juma ya. Saya turunkan aja Bu. Iya. Enggak, ini Bang Dinatan turun. Pak Dinatan turun nih. Ayo. Loh jaringannya ini. Bentar ya. Kalau misalnya nggak siap hari ini, ntar kasihan Ikhwan yang di TSCC. Nanti udah paling benar confirm dulu ke calon mualafatnya siap kapan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. 50 hijau aja sekarang ini. Hari saya kepengen ngobrol sama Bang Zuma. Saya selalu taping kalau Bang Zuma lagi. Langkai dulu mana saya bang? Turun. Supaya perjuangannya makin panjang untuk mencari Guruda. Tafadhol Akhi Ali. Ada perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Dini. Iya, lagi atit. Waduh. Itu ada papa jahat mau minta permintaan, mau dinain gak ya? Nggak usah. Wah, aku sih yes. Dia aja kirim ke sana. Iya itu tadi kata bang pengamat debat Bang Juma, katanya si papa jahat suruh kirim ke sana katanya. Jadi nanti sampai di sana jadi gay dia. Astagfirullahaladzim. Jangan sembarangan, tante janda Medan, nggak boleh gitu. Masa gue dibilang kayak gitu, nggak boleh dong. Ini Akhi Ali mau ngobrol sama Gurunda. Tafadhol Akhi Ali. Iya. Gimana Hi? Bang Zuma itu saya ada DM ke Bang Zuma dari kurang lebih 47 hari lalu lah. Wah, Bang Juma parah ini Bang Juma, wah.
Nggak pernah buka DM memang. Wah parah ini, Itulah maksudnya Bang Zuma ini menginspirasi saya luar biasa. Masya Allah. Juga setiap Bang Zuma lagi naik, saya selalu itu posisi salah satu bani typing. Saya untuk Bang Zuma aja jadi bani typing. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya cuma butuh doanya Bang Zuma itu saja. Dari lisan Bang Zuma, doakan saya sekarang dengan doa Bang Zuma itu, saya cuma minta itu saja sih dari Bang Zuma. Saya aminkan. Ya Allah, ya Rabb. Masya Allah. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Papa jahat tuh, tengok Mohon bacanya. kiranya Ngeri muncul. saudara kami Mu'alaf Prince Junior ini diberi berkah dalam hidup dunia akhirat. Amin. Dimudahkan segala urusannya yang baik-baik. Amin. Amin. Dimasukkan ke dalam golongan hamba-Mu yang kuberi nikmat keselamatan kepada. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Enak banget Bang Mualaf datang minta doa. Aku Bang Juma udah berkali-kali sini nggak pernah aku didoain dia. Sering didoakan dalam hati tapi. Siapa yang dengar? Siapa yang dengar Bang? Turun. Ayo ya. Siapa yang dengar Bang Juma? Bang Juma nggak boleh gitu dong. Itu sama aja berfirman dalam berguru hati. dari Yesus. Sama Ibrahim. Bang Juma berguru sama Yesus, nggak bisa gitu dong. Ya. Ini si Papa Jahat ini misinya apa sih sebenarnya orang ini ya? Katanya mulut Kira-kira abang lemes katanya. Suka Gurunda. Silakan Diblokir aja. Bang Da diblokir. barusan lihat nggak postingannya dia? Pakai Iya. suara Bang Umar itu. Waalaikumsalam. Iya. Umi Mican belum tahu kali ya. Tadi ada yang ini, Bu. Aduh, Bang Juma bisa di ini lagi nggak Bang Juma? Udah. Tahu. Ampun saya. Bikin healer. Astagfirullahaladzim. Tapi aku lihat di sana Bang. Aku lihat di sana ada kesamaan dari cara tatapan mata gitu ya. Pokoknya ya tatapan mata. Tatapan mata. Saya sih maunya ini, saya mau nyumbang 100 juta tunai ke Papa Jahat kalau dia nikahi Ibu Yuni. Mendingan kasih aku Bang, lebih berpahala. Aku janda duafa, ya Allah. Saya lebih berpahala kalau nikahkan dua orang gila ini gitu loh. Astagfirullahaladzim, mending kasih aku Bang. Ya Allah, daripada kasih ke dia, mending ku tendang aja deh ke laut. Tapi kalau Papa Jahat si gigi nggak rata ini nikah sama Bu Yuni, aku sumbang 100 juta. Ayo. Supaya dia beli celana lepis. Kasian kali kulihat celananya. Pudar warnanya, mau sobek-sobek lagi. Si Papa Jahat ini kasihan lah orangnya. Sekalian ku belikan semer kan, rambutnya udah mulai putih dia kan. Beli odol Pepsodent untuk sikat gigi. Karena Papa Jahat ini kulihat giginya 4 bulan sekali sikat gigi, itu pun pakai sabuk kelapa. Astagfirullahaladzim. Iya, dari giginya sih kulihat kan aku lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun sabuk kelapanya pakai rinso loh. Abu piring baru bagus. Oh, abu piring. 3 hari Jadi teman-teman kalau si Papa Jahat ini mau menikah sama Bu Yuni, sekali lagi kalian jadi saksi, saya nyumbang 100 juta buat mereka. Mending kasih ke aku. Yaudah saya jadi ini dah kameramen dah Gurunda. Saya jadi kameramen Gurunda. Iya. Jadi Papa Jahat dengar ya, 100 juta ya buat kamu sekali modal usaha gitu ya. Supaya kamu itu jangan ganggu-gangguin orang. Papa Jahat, Bu Yuni nikah yang hamil Papa Jahat. Mending duit 100 juta itu kau pakai untuk selesaikan masjid, uang donasi umat kau itu Juma, katanya. Astagfirullahaladzim. Aku screenshot ya. Kan kamu suka bikin video, suka ngetek nama kami, ini aku screenshot kamu, aku bikin video. Kayak susah kalau kita bicara sama orang berpenyakit hati, penyakitnya udah busuk gitu. Sudah mendarah daging, susah. Dia susah melihat orang senang. Dia nih penyakitnya senang melihat orang susah. Enggak gini loh. Mereka itu susah melihat orang yang kontribusi kepada agamanya nyata. Itu.
Dengki mereka, iri. Kenapa saya tidak bisa? Agamanya kan tidak direstui di negara kita ini, jadi dia bingung mencari tempat gitu. Nebeng ke Islam ya, nebeng ke Muslim. Nebeng ke Muslim. Katanya Masjid Gurunda belum jadi, katanya Gurunda. Aduh. Kau tahu nggak biaya masjidku itu? Lillahi ta'ala. Itu sudah hampir 900 juta loh. Wow, 1 M. Wow. Biaya masjidku itu loh, Papa Jahat. Asal kau tahu. Mendekati 1 M saudara-saudara. Bang Koko tolong turun bentar Bang Koko, Bang Riko mau iklan. Berpahala bagi kita sombong kepada orang sombong. Iya. Itu fakta itu, akhi. Itu fakta lillahi ta'ala itu. Iya benar. Itu pun saldoku masih ada kurang lebih 300 juta. Dan itu semua murni dari netizenku. Gimana tadi tuh? pun gitu juga Bang di rumah Dedi. Di rumah Dedi. Kalau aku kawin lagi, ku jual mobilku 1 gitu. Gampang cari bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Ferdinand Yosafat, berasal dari Bangka Belitung. Yang nanya siapa Bang? Tanjung Pandan. Saya sedang berjualan untuk bertahan hidup dan bersama keluarga saya. Yang kami jual adalah abon ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri paling enak ini, terus pastel mini abon ikan tenggiri ini nggak mau berhenti makannya ini. Terus juga stik cumi lada hitam, enak sekali, lemak dan gurih banget. Juga terakhir kerupuk ikan tenggiri, itu sangat gurih, sangat enak juga, tenggiri berasa banget. Terus empek-empek sutra tenggiri yang sangat diminati akhir-akhir ini, banyak yang beli. Insya Allah ya, kami akan kirimkan melalui Lion Parcel 2-6 hari kerja dan tidak mudah basi. Kalau yang kering bertahan sampai 1 bulan lebih. Kalau empek-empek ini sampai langsung masuk freezer, itu akan tahan sampai 4 bulan. Nah, yang sudah coba abon itu Bang Zuma, Pak Amir Lee, Dr. Huzaima, Dr. Adiani Adil, terus siapa lagi itu, Pak Ersajo, Pak Nopek Ceng. Nah, itu banyak sekali udah saya masukkan ke dalam grup pelanggan Riko 9 Belitung di WA. Nah, terus juga insya Allah kami amanah dan halal ya tentunya. Bang semua tambahin. Oh ya, pemesanannya untuk Lebaran 2 minggu sebelum Lebaran harus udah order ya. Kalau mau pesan di luar itu silahkan. Terima kasih ya Bang Zuma, tolong dipromosikan lagi. Jangan lupa follow dan ada di bio ya. Oke, siap. 86,3 sedikit. Jadi teman-teman sekalian yang ada di Komal saudari kita ini ya, dan juga yang ada di channel Zulkifli Mabas, bagi yang ingin merasakan abon-abon yang halal, nikmat, dan juga segar, ya silakan Anda pesan ke saudara kita Riko Ferdinand Yosafat. Ya, di samping kita menikmati makanan yang nikmat dan halal, juga kita berpahala. Beliau ini seorang mu'alaf yang mencoba untuk berdiri kuat ya tanpa kemudian harus melakukan hal-hal yang buruk seperti Papa Jahat. Beliau ini adalah seorang mu'alaf yang begitu kuat kemudian memegang akidahnya, tidak menjual akidahnya dengan belas kasih seperti Papa Jahat, enjilat-enjilat ke agama sebelah, dan juga karena agama yang nggak diakui di Indonesia sehingga dia tidak bisa berusaha, tidak ada modal. Untuk itulah teman-teman sekalian, silakan yang mau pesan abon ikan tenggiri kepada saudara kita Riko Ferdinand, waktu dan tempat disilahkan. Ada banyak yang kemudian minta nomor kontak HP beliau. Ada netizen beberapa orang, udah puluhan kurasa, semuanya minta nomor HP saudara Riko. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah berpesan. Sehat selalu, semoga abon ikan tenggiri yang Anda makan itu menjadi berkah dalam hidup saudara. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Zuma. Amin amin Allahumma amin. Ya. Semuanya di sini sehat selalu, saya doakan panjang umurnya, berkah dan murah rezeki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Saya turun dulu ya. Iklannya kok nusuk ke jantung ya? Aku iklan lagi ini Kak Hesti, aku iklan lagi. Dia iklannya nusuk ke jantung, sakit jantungku. Aku juga boleh nggak iklan untuk bertahan hidup juga?
Buat teman-teman yang punya channel YouTube yang sudah tidak dimonetisasi lagi dan susah untuk dimonetisasi lagi, minimal 50.000 subscriber, silahkan ya, minimal 50.000 subscriber, silakan DM Umi, jual ke Umi harga kisaran 30 sampai 45. Tergantung nanti berapa banyak subscribernya, yang pasti minimalnya 50 subscriber. Ini banyak nih teman-teman konten kreator yang channelnya sudah terbengkalai. Kemarin ada yang 120, Umi tunggu DM-nya belum ada. Tolong ya teman-teman, tolong ya Uminya ya, 50 subscribers tolong ya. Soalnya aku dapat jatah itu kalau laku, kalau ada ya tolong ya. Tolong buat beli baju lebaran anak aku, tolong ya. Tolong ya teman-teman ya, tolong. Bang Zuma kayaknya ada ya, banyak ya ada beberapa channel yang sudah tidak dismonetisasi ya Bang Dea. Ada sahabat Zuma juga ada, Dek. Itu belum Saya turun dulu, host. Ya. Baru Assalamualaikum Bang 2000. Zuma, makasih. Si jauh. Ya. Oh, bisa naik, nggak bisa 50.000 turun. ada nggak? Nggak ada deh, nggak ada. Saya channelku cuman itu aja 2. 50.000 30 juta. Kalau lebih banyak lagi, lebih besar lagi kita bayarnya. Masih 2000. Waduh, 2.000 mah. Masih Masih jauh. lama kayaknya. Masih lama. Betul. Jadi buat yang Bagaimana punya, kalau ini, channel kalau bermasalah. ini apa si Papa Jahat kita tukar aja kulkas bekas. Ulah. Daripada dia jadi sampah di negara ini. Kagak Orang bakal ini jadi laku, sampah. Gurunda. Oh enggak. Mana orangnya Kalau udah ditukar dengan mesin ketip peninggalan Belanda, Nah, itu baru laku. laku. Iya, karena dia mulutnya kayak mesin ketip peninggalan Belanda, sana sini menggosip dia sana sini. Kayak Padahal dia bencong kerjanya ini. itu loh, kerjanya itu yang mengkilat-kilatkan mobil itu kerjanya loh. Iya. Jadi dia kan suka pamer, ini mobilku, padahal enggak, dia kerja di situ gitu. Aduh, udah hilang. Aku mau jedar-jedur tadi, udah hilang orangnya. Nantilah ditunggu lagi. Dia ini anu kayaknya kurasa orang mau operasi apa itu transgender ya, tapi gagal. Masih ada orangnya minta permintaan, masih ada orangnya. Belum Papa Jahat itu bawanya company, Gurunda. Pasti dia bawanya company itu. Mau dinaikin nggak Bang Kores? Tapi aku punya pertanyaan gini ya, pertanyaan Bang Juma ini kan tidak pernah melakukan kesalahan, ini kan dunia sosmed. Apa sih yang membuat mereka tuh benci banget ke Bang Juma? Padahal ini sosmed loh. Iri lah yang pasti. Lahan mereka Iri cari duit. Karena Umi udah ada buktinya ya, durasi 2 jam video mereka benci sama Bang Zuma karena lahan mereka cari duit itu udah nggak tahu kemana, hilang. Iya. Karena gini loh, pertamanya ada di TikTok itu kan mereka. Mereka yang pertama ada itu. Masuk Gurunda. Bu Susi. Bang Kores Juma masuk merusak mata Gurunda. pencarian mereka, pantesan. Enggak, tapi walaupun mereka ada juga enggak ini ya, enggak apa ya, enggak ya paling berapa lah 200, 150 segitu gitu. Lihat Gurunda dar gitu. Kok kenceng gitu. Kenapa kami tidak? Kan kami atau gini Syiah, gitu. Gimana kalau misalnya dia si Papa Jahat ini ku terima aja jadi karyawanku di tempat wisataku, bisa nggak kayak kira-kira jadi cleaning service? Aduh, jangan, nanti asusila dia Gurunda sama cowok-cowok yang ada di sana. Janganlah Bang, nanti dia bilang pula itu usahanya Bang, abang karyawannya. Aduh, gak usah lah Bang. Padahal butuh cleaning service loh di sana. Iya, tapi nanti abang yang dibilang cleaning service, dia atasannya, dia bosnya. Ya nggak apa-apa. Kenapa enggak ini aja Gurunda, lowongan kerjaan, jadi gantungan jaket gitu. Jadi dari jam 7 sampai jam 7 malam dia berdiri aja pinggir pintu. Jaga nyamuk aja sekalian. Gantungan jaket gitu. Jadi tangannya ngebuka gini loh. Tapi jaket ini ditaruh gitu. diperiksa giginya kayak nggak rata giginya. Jangan ngejek aku ya Bang Juma, gigiku juga nggak rata. Nggak beda, dia ini selalu kupas kelapa pakai mulut. Oh iya, debus, pakai debus. Iya, debus. Astagfirullahaladzim. Tahu nggak? Nanti cerita omongan Bang Juma ini ngadu nanti ke sana, ngadu.
Yakin Ya aku. nggak apa-apa. Jumpai aja aku kan, Makassar. Gampang cari. Aku tuh gampang. Siapa yang tidak kenal si pemilik wisata Rumah Hobbit Bulangi di Makassar ini? Jadi mereka tuh marahnya tuh gini dalam hatinya tuh. Si Papa jahat. Zuma, kenapa kamu terima-terima koin-koin dari netizen? Kamu harusnya menolak. Gitu. Kata Papa jahat, dari mana kau dapat modal bikin tempat wisata tuh normal? Dia udah komen ya, dia udah komen nih. Jadi gini Papa jahat. Jadi gini, MMC itu kan yayasan keagamaan. Kalau lu nggak terima dan lu menyangka ada yang aneh-aneh, lu sisihkan dana mut'ahnya Syiah di Indonesia untuk mengajukan audit kepada negara gitu. Jadi diaudit tuh MMCI-nya. Gitu. Jadi jangan cuma nyap-nyap doang, nyap-nyap terus nggak terjadi apa-apa. Lu sisihkan dana dari Syiah lu untuk audit MMCI. Boleh kok itu, boleh kok. Bang Erik masih standby ya Bang Erik? Ya, Gurunda gimana Gurunda? Kalau misalnya MMCI diaudit, misalnya Syiah nih, dia ngumpulin dana dari pinjol-pinjol yang ada untuk mengaudit MMCI-nya Gurunda gitu. Nanti datanya ada kok di situ. Data mereka yang mau mengajukan pengauditan ada itu. Iya, boleh aja, silakan aja. Tantangan diterima Bapak jahat. Sekalian kamu Kumpulin audit si juga ahli. ini PT ku semua kan. PT ku kan ada 4. Nah, kau audit aja semua itu. Sekolah aku juga. Sekolah TK aku juga. Audit aja semua, nggak apa-apa. Atau kamu audit juga kantorku juga nggak masalah, silakan aja. Itu boleh kok. Jadi di klausul ketiga dari pengajuan audit itu bisa dibilang pihak ketiga yang berkepentingan. Jadi kalau misalnya publik ya publik yang melihat itu merupakan pihak yang berkepentingan. Silakan minta pengajuan untuk audit. Itu diatur kok dalam negara kita. Daripada kau mati. Jadi ini Syiah Gurunda sudah memberikan tantangan terbuka. Kalau misalnya kalian ngomong yang nyap-nyap aneh-aneh gitu. Nanti pengauditan dilakukan, data lu kita minta. Gitu nanti. Yam.